Bab 4113. Slip giok langka. Jangan anggap enteng lengan yang terpotong ini seperti bukan harta karun. Kesannya memang sedikit berdarah dan aneh, tapi nyatanya seluruh tubuh ras asing adalah asal mula evolusi sumber energi, terutama lengan. Jika kamu mengintegrasikan lengan ini ke dalam tubuhmu, jika perpaduannya sempurna, maka kekuatan ilmu sihir yang dilemparkan dengan lengan ini setidaknya akan menjadi 2 kali lipat. Integrasikan lengan ke dalam diriku. Erikin memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Lalu bukankah dia akan memiliki 3 tangan? Rasanya aneh dimanapun dia akan meletakkan tangan nantinya. Terlebih lagi, bahkan jika lengan Erikin sendiri patah, rasanya aneh untuk menggantinya. Ini adalah lengan milik orang lain, tidak tahu apakah penggantinya akan memengaruhi tubuh Raja Qin atau tidak. Senior, aku merasa lenganku sendiri sudah cukup. Aku tidak membutuhkannya. Melihat Tuan Kesepian menunjukkan tatapan bertanya lagi, sebelum pihak lain dapat berbicara lagi, Erikin dengan tegas menolak kali ini, lebih cepat dari saat dia menolak sepatu sebelumnya. Meski peran lengan ini terdengar bagus, tapi tidak semenarik sepatu yang sebelumnya. Yah, tidak masalah jika kamu tidak menginginkannya. Meskipun lengan ini sangat kuat, bagaimanapun juga ini adalah milik orang lain, jadi sulit untuk diintegrasikan dengan sempurna. Dan mungkin ada efek sampingnya. Tuan Kesepian mengangguk setuju. Mendengar Tuan Kesepian mengatakan hal-hal buruk lagi, Erikin terlihat membeku. Entah kenapa dia merasa bahwa lelaki tua yang kesepian ini seperti seorang penjual yang tidak tahu malu. Saat memperkenalkan harta karun yang tidak lengkap ini, segala upaya dilakukan untuk membanggakan kemampuannya. Namun ketika Erikin yakin tidak menginginkannya, dia akan memberitahu apa kekurangan dari hal ini. Itu terjadi pada sepatu bot sebelumnya dan itu juga terjadi pada lengan yang patah sekarang. Jika Erikin adalah pria dengan kemauan yang lemah dan dibodohi oleh Tuan Kesepian ini, dia mungkin akan tertipu. Sepertinya di masa depan, aku harus lebih bertekad, dan jangan tertipu oleh lelaki tua yang kesepian itu. Erik, yang di depanmu memiliki banyak cerita. Ini adalah telur naga. Ya, apa yang kamu dengar memang benar. Ini benar-benar telur naga zaman kuno asli. Meskipun cangkang telurnya pecah, naga di dalamnya sudah mati, tapi masih sangat berharga. Yang di sebelahnya adalah gelang giok yang rusak. Yang ini relatif biasa. Bagimu, itu bisa menahan serangan kultivator fase Mahayana. Yang di sana itu adalah pedang yang patah. Jangan melihatnya hanya dengan gagangnya yang tersisa, tapi penuh kekuatan. Jika kamu bisa mengumpulkan pecahannya, itu bisa diperbaiki dan menjadi artefak yang nyata. Selanjutnya Tuan Kesepian berbicara dengan fasih, mulai memperkenalkan berbagai harta karun di aula sisa satu persatu. Harus diakui bahwa ada semua jenis barang. Banyak di antaranya berasal dari ras lain atau bahkan berasal dari banyak dunia, yang benar-benar membuka pengetahuan Erikin. Meskipun barang-barang ini memiliki sedikit masalah, namun seorang kultivator setingkat Dewa Bintang melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan membuat pandangan Erikin merasa bahwa dia adalah sosok yang sangat kuat. Meskipun harta karun yang terungkap di sini tidak sempurna, itu masih sesuatu yang hanya bisa dilihat dengan kekuatan saat ini. Jangan anggap ini pociteh, tapi setelah menyuntikkan reiki ke dalamnya, bisa mengeluarkan cairan roh spiritual dan 10 altar bisa lahir setiap hari. Tapi mengingat situasimu saat ini, mari kita lupakan tentang ini. Yang langka adalah di akhir perkenalan. Ketika Erikin melihat pociteh, Tuan Kesepian tidak menyombongkan diri kali ini, tetapi langsung melambaikan tangannya.
Rupanya dia juga sepertinya melihat bahwa Erikin tidak akan tertarik pada seseorang yang tidak bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Bagaimana, Erik? Perkenalan sudah hampir selesai. Apakah kamu sudah memiliki pilihan? Tuan Kesepian menoleh dan bertanya pada Erikin. Berjalan di sekitar aula rusak, meskipun tidak ada pengenalan lengkap, Tuan Kesepian berpikir bahwa itu adalah poin kunci. Hal-hal yang mungkin menarik bagi Erikin, tetapi semuanya menjelaskan fungsi dan karakteristiknya. Mata Erikin bergerak perlahan. Mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada orang yang tergoda untuk berjalan di sekitar lingkaran ini. Yang menarik perhatian Erikin adalah gagang pedang yang bagian runcingnya sudah hancur. Meskipun harta ini hanya sebagian dari gagang yang tersisa, tetapi Reiki dirangsang, ujung pedang yang kental dapat mencapai tingkat barang dewa tingkat 5. Benar sekali, selama memegang gagangnya, Reiki dapat mengubah sisa pedang menjadi barang dewa tingkat 5. Bisa dibayangkan jika bisa membangunnya sendiri, seberapa tinggi kualitas yang akan didapatkan. Ini adalah harta yang Erikin inginkan dan pasti akan berguna. Masih ada ruang untuk memperbaikinya di masa depan, yang memang sesuai dengan semua persyaratan Erikin. Senior, bisakah biarkan aku melihatnya sendiri lagi? Namun, Erikin masih belum membuat keputusan segera. Dia hanya bisa memilih satu. Dengan Tuan Kesepian yang terus berada di sisinya dan mengawasinya, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bermain trik dan mendapatkan lebih banyak. Oleh karena itu Erikin harus bertindak hati-hati dan mengamati lebih hati-hati. Tentu saja, tidak ada batasan waktu di sini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tuan Kesepian juga tidak keberatan, hanya melambaikan tangannya dengan santai. Dengan lambaian tangannya, dia menarik kursi goyang di depannya, lalu mengambil teko dari rak, minum dari cerat teh terlepas dari citranya. Erikin mengerutkan kening. Sekarang Erikin sangat curiga bahwa alasan mengapa Tuan Kesepian ini tidak ingin dia memilih teko adalah karena lelaki ini ingin menggunakannya untuk dirinya sendiri. Senior, apa ini? Tidak lama setelah berjalan, Erikin tiba-tiba menyadari bahwa di antara banyak harta karun, ada slip giok yang tidak mencolok ditempatkan di sudut. Itu tampak seperti slip batu giok bagian dari metode teknik. Saat itu, Erikin sudah memperhatikan hal-hal yang diperkenalkan oleh Tuan Kesepian, tapi tidak menemukan keberadaan slip giok ini. Setelah diperhatikan dengan seksama, ada banyak harta karun di reruntuhan balai besar ini, tapi teknik slip giok sepertinya hanya ada satu-satunya. Maksudmu yang ini? Di kursi goyang, mata lelaki tua yang kesepian itu bergerak sedikit, pengocok di tangannya bergetar hebat beberapa kali, seolah-olah dia sangat bersemangat. Namun sebelum Erikin menyadarinya, dia menjadi tenang dengan sangat cepat. Segera kembali tenang, dengan kilasan ingatan membanjiri wajahnya. Benda ini adalah teknik peninggalan Dewa Bintang, tetapi belum sepenuhnya dipahami. Ini adalah teknik sisa dan tidak banyak nilainya. Jadi ditempatkan di sudut ini. Teknik sisa, apakah mirip dengan kekuatan suci? Tanya Erikin. Hehe, itu mirip. Jika hal ini dapat diselesaikan, itu mungkin mencapai titik melampaui 9 kemampuan teknik dewa. Tuan Kesepian tersenyum aneh. Namun itu tidak lengkap, aku belum pernah melatihnya, jadi aku tidak yakin dengan kekuatan spesifiknya. Aku tidak tahu jenis keterampilan apa itu. Tanya Erikin. Teknik teratas aturan langit dan bumi ada hubungannya dengan waktu. Melihat Erikin tampak sangat tertarik dengan hal ini, Tuan Kesepian berjalan mendekat. Namun, teknik yang melibatkan sumber energi ini terlalu sulit untuk dipahami untuk basis kultivasimu. Selain itu, di alammu,
Mungkin sulit untuk berkomunikasi dengan teknik ini, jadi aku menyarankan agar kamu tidak mengambil yang ini. Terkait dengan waktu. Dan itu bisa melampaui 9 kekuatan teknik dewa. Meskipun Tuan Kesepian mencoba yang terbaik untuk membujuknya agar menyerah, dibandingkan dengan sikapnya sebelumnya, itu tampak sangat aneh. Akan tetapi pikiran Erikin sudah berdetak tak terkendali. Jika seseorang melihat karya yang rusak, mereka mungkin akan langsung mengerutkan kening. Lagi pula, teknik Dewa Bintang pasti mendalam dan tidak jelas. Apalagi Dewa Bintang belum menulisnya secara lengkap, mungkin teknik itu sendiri lebih sulit. Bersambung.